Shalom. Saudara, saya percaya bahwa ini waktunya, bahwa anak-anak Tuhan ada di dalam kedalaman. Amin. Saudara, kalau saudara lihat laut, saya percaya saudara pernah ke laut, di Semarang dekat laut, saudara. Nah, saudara, kalau misalnya ikan yang ada di depan, saudara, itu kecil-kecil sekali, betul? Tapi semakin dalam, ikannya semakin besar. Amin. Saudara, ada banyak dari kita, saudara tidak pernah berani masuk di dalam kedalaman Allah, sehingga kita mendapat berkat yang kecil-kecil terus, saudara. Tetapi ini waktunya saya berkata dan saya berdoa supaya setiap dari kita masuk lebih dalam. Amin. Kalau saudara masuk lebih dalam, saudara akan dapat berkat lebih dalam. Resikonya juga lebih besar. Betul toh? Kalau saudara di depan-depan, saudara tidak bisa berenang, tidak apa-apa, ya. Anak kecil juga bisa main. Tapi coba ke tengah lautan, ada ombak, ada badai, dan kalau di situ saudara tidak bisa berenang, saudara tidak tahu anginnya, saudara tidak bisa menangkap saudara arahnya, maka saudara bisa mati di sana, betul? Tapi kekristenan tidak ada jalan mundur. Kita tidak bisa jadi Kristen yang cuma di depan. Kita tidak bisa jadi Kristen yang terus-terusan bermain-main, karena kita diminta untuk bertumbuh, kita diminta untuk menjadi dewasa, dan kita diminta untuk ke tengah lautan memenangkan begitu banyak ikan-ikan di sana. Amin. Saudara, ini waktunya. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak pernah punya kedalaman, saudara. Hari-hari ini Tuhan berkata, banyak anakku punya air tapi tidak punya sumur. Saudara, beda sekali orang yang punya sumur dengan cuma punya air. Saudara bisa dapat air, saudara, dari hujan. Saudara bisa dapat air karena dapat dari seseorang. Tapi kalau saudara punya sumur, maka itu akan menyumber terus, tidak akan pernah habis. Amin, saudara. Nah, air itu lambang apa? Air itu lambang Roh Kudus. Air itu lambang kehidupan. Air itu lambang juga urapan firman yang diurapi, yang diberikan dalam hidup kita. Tapi banyak anak Tuhan cuma mengharapkan dari orang lain, saudara. Cuma mengharapkan pada waktu ada hamba-hamba Tuhan datang, ya, kita berdoa ada urapan segar, ketawa sama-sama, holy laughter. Saudara mungkin jatuh sama-sama, kita merasakan pulang disegarkan, teriak sama-sama, keluar loyo lagi, ya. Habis, saudara. Kena masalah, habis, saudara. Ya, kena kering, habis. Belum lagi kalau kesandung tumpah, habis, saudara. Tapi kalau saudara punya sumur, itu dari dalammu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, tidak ada sumur yang tidak ada kedalamannya. Saudara, setiap sumur harus digali. Dan dalam hidup ini kita harus gali. Kita harus gali. Hubungan kita dengan Tuhan harus digali. Kekristenan kita harus digali. Bakat-bakat kita harus digali. Firman Allah harus diganti. Saudara, setiap karunia yang Allah taruh dalam hidupmu harus digali. Karena sudah waktunya, saudara. Sudah waktunya kita punya sumur. Sehingga itu akan terus keluar dan memberkati begitu banyak orang. Amin. Berhenti hanya menjadi orang-orang yang selalu minta dan mengharapkan dari yang lain. Berhenti untuk menjadi orang-orang, saudara, yang selalu bergantung dengan orang lain, saudara. Tapi ini waktunya saudara jadi orang yang memberkati orang lain, ya, ini waktunya. Dan hari ini kita mau belajar sesuatu sedikit tentang kedalaman, ya. Saudara mikir, ya, saudara tanamkan itu supaya itu menjadi satu kedalaman dalam hidup saudara. Amin. Saudara, kita lihat di dalam Matius yang ke-11. Saudara, kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis, saudara. Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya baca ayat 2, saudara baca ayat 3 secara suaranya keras, dan demikian seterusnya. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Judulnya bagus, nanti saya akan terangkan. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Saudara, sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat boleh angkat tangan? Oke, kita akan baca. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku."
Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Amin. Sampai di situ. Saudara, kita mau belajar, judulnya bagus, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Hari ini saya mau membuat saudara sedikit berpikir tentang paradok kekristenan, saudara. Tentang sesuatu yang bertolak belakang, tentang dua sisi yang kelihatannya sangat berbeda, tetapi dua-duanya harus ada di dalam kekristenan. Mulai daripada waktu mereka lahir. Saudara tahu bahwa Yohanes dan Yesus sama-sama dinubuatkan oleh kitab suci. Amin. Dua-duanya orang yang diurapi, amin. Sebelum mereka ada di dalam perut, nubuat itu sudah dikatakan, betul? Tapi kita lihat, saudara, yang pertama Yohanes, dia lahir dari seorang wanita yang mandul. Elizabeth sudah sangat tua, saudara, dan baru setelah dia tua, tiba-tiba malaikat Tuhan berkata bahwa dia akan mengandung. Menurut manusia, Tuhan terlambat, betul? Harusnya Tuhan dari dulu-dulu, pada waktu dia sudah tua, dia sudah mandul, dia sudah tidak pantas untuk mengandung, maka Tuhan berikan seorang anak. Tapi sebaliknya yang namanya Maria, Maria masih sangat muda, mungkin umurnya 17 tahun, baru tunangan, belum saudara sampai menikah, baru tunangan. Dan kemudian malaikat juga berkata bahwa Maria akan mengandung. Jadi menurut kita Tuhan terlalu cepat, betul? Betul enggak? Seharusnya Tuhan bisa nunggu dong sebentar, sabar kek, sampai Maria dan Yusuf melangsungkan pernikahan. Begitu melangsungkan pernikahan baru, saudara ya, dibilangin jangan ngapa-ngapain ya, karena nanti mau punya anak. Betul kan? Bisa kan? Tapi Tuhan tidak sabar ya. Jadi di satu sisi Tuhan terlambat, di satu sisi Tuhan terlalu cepat, betul? Dan dua-duanya Allah yang sama yang melakukan itu, betul? Hari-hari ini engkau akan melihat ini begitu banyak dalam kehidupanmu. Dan banyak anak Tuhan kecewa, kenapa? Karena dia mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain. Saudara, mereka mulai berkata, kenapa dia baru berdoa sekali dijawab, saya berdoa 10 tahun kagak dijawab. Kenapa dia baru Kristen dikasih karunia, saya yang sudah pelayanan bertahun-tahun gak kelihatan karunianya? Kenapa itu orang sudah jahat diberkati lagi, saya udah jujur melarat? Saudara pernah punya pertanyaan seperti itu? Saudara pernah? Atau cuma saya yang punya pertanyaan seperti itu? Orang Semarang baik semua ya, selalu bersyukur selalu, saudara. Tapi itu kekristenan. Hari ini saya berdoa supaya saudara mengerti benar
bahwa Tuhan yang sama, kadang-kadang menurut ukuran kita, dia terlalu cepat atau dia bisa terlambat. Tapi percayalah, dia punya hikmat, dia pegang kendali, dan dia punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita pikir. Saudara, dan itu terus berlanjut. Kita lihat, dikatakan di situ, Yohanes dalam penjara. Yesus semakin luar biasa, betul? Sama-sama diberkati kan? Sama-sama diurapi kan? Sama-sama berkarunia. Yang satu masuk penjara. Di saat masuk penjara, Yesus mulai naik. Orang-orang cari Yesus. Saudara, hari ini mungkin Allah akan bawa saudara di depan seperti Yesus, dalam pelayanan yang semakin besar, dalam berkat yang semakin berlimpah, dalam kebebasan bergerak di mana-mana, di mana pintu demi pintu dibuka. Tapi yang sebagian, Allah akan bawa engkau masuk dalam penjara. Di dalam ada sesuatu yang menekan, sesuatu yang membuat saudara tidak bisa berkutik. Kemana-mana saudara rasanya tertutup jalannya. Saya tidak tahu mana bagian saudara. Dan jangan pernah berpikir juga bahwa saudara cuma dapat ke satu, misalnya ya. Wah, saya mah dapat bagian Yesus, katanya ya. Pokoknya kemana-mana terbuka. Ya, saya bilang nanti ujungnya juga salib. Ya, tenang aja. Ya, semua ada waktunya. Ya, semua ada harganya, betul, saudara? Nah, saudara, mungkin bahkan dua-duanya, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Tetapi hari-hari ini, siapkan dirimu. Kalau engkau bersama-sama dengan seorang teman, bersama-sama dalam satu keluarga, bersama-sama dalam satu persekutuan, dalam satu gereja, tapi engkau yang satu mengalami begitu banyak kemajuan, jangan pernah menghakimi saudaramu yang sedang dalam penjara. Jangan pernah engkau berkata, situ enggak bayar perpuluhan kali jadi mepet terus, situ kurang iman kali, ya makanya sakit gak sembuh-sembuh. Saudara pernah dengar pernyataan itu atau cuma di Jakarta? Nah, ya. Saya rasa orang Semarang gak pernah yang begitu-begitu keluar ya. Nah, ya. Terus nanti kalau ada saudaranya yang dalam penjara, di mana semua dia doa pergumulan gak pernah selesai, saudara berkata, ya karena kamu kurang taat. Ingat saudara, paradok kekristenan mengatakan bahwa itu mungkin adalah rencana Allah yang terbaik. Tapi satu sisi, kalau engkau sedang ada di dalam penjara dan engkau melihat saudaramu diberkati, jangan pernah iri. Jangan biarkan kepahitan ada dalam hidupmu. Jangan juga engkau mulai berkata, ya, tidak apa-apa, ya, dia maju duluan, ya. Nanti lihat aja, biasa kayak Coca-Cola tuh jeblus duluan nanti kan tenggelam, ya. Perkataannya mulai negatif. Kenapa? Karena sering kali tanpa sadar kita iri, kita cemburu, saudara. Kita tidak suka. Padahal Alkitab berkata, saudara, bahwa kita harus bersuka dengan orang yang bersuka, dan kita harus menangis dengan mereka yang menangis. Tapi itu tidak gampang loh. Menangis sama orang menangis saja susah. Ya. Ada saudara yang mati, tapi saudara lagi dapat jodoh, nanti kan susah nangis. Susah. Itu aja susah. Apalagi saudara sebaliknya. Saudara sedang benar-benar melarat, ada yang dapat lotre, udah kaya, dapat undian harapan 100 juta. Coba kalau bisa ikut ketawa. Apa Allah tuh enggak salah gitu ya, undian harapan harusnya jatuh ke saya. Betul kan? Saudara. Tapi hari ini saya berdoa supaya pada waktu saudara ada di atas, saudara bersikap benar. Pada waktu saudara di bawah, saudara juga bersikap tepat. Amin. Dan kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Saudara, kalau engkau di dalam penjara, jangan pernah berpikir bahwa engkau dibatasi oleh penjara itu, bahwa engkau tidak bisa berbuat apa-apa, dan bahwa engkau putus asa di dalam penjara. Saya mau berkata, penjara seringkali tempat yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan kita. Saudara, penjara itu seringkali menjadi tempat yang terbaik, saudara, untuk kita membuat sesuatu yang belum pernah kita buat. Dan penjara itu merupakan tempat yang terbaik
untuk kita bisa melakukan sebuah terobosan. Amin. Saudara, saya buktikan. Yang pertama, saudara, kita lihat Paulus yang di dalam penjara. Saudara, pada waktu dia di dalam penjara, dia menulis begitu banyak buku. Kalau dia tidak pernah masuk penjara, maka dia tidak pernah menulis banyak buku. Dan khotbahnya akan berhenti pada waktu dia meninggal. Kehidupannya, suaranya akan berhenti pada waktu dia meninggal. Tapi justru karena Allah bawa dia di dalam penjara, maka khotbahnya, suaranya, kehidupannya sampai hari ini masih terdengar. Betul? Jadi jangan pernah berpikir bahwa penjara menyempitkan gerakan kita. Karena seringkali pada waktu gerakan kita secara jasmani dibatasi, maka roh kita sedang dibawa untuk melakukan yang berdampak kekekalan. Seringkali orang tidak mengerti ini. Dengarkan saya baik-baik. Pada waktu engkau dibatasi secara jasmani, saudara, maka seringkali Allah sedang memperlebar kekuatan dampakmu secara rohani. Saudara, dan itu terjadi hari lepas hari. Saya lihat, saudara, orang-orang yang sakit, pada waktu dia sakit, dia bergumul. Saudara, dia mulai berdialog dengan Allah, dia berperkara. Begitu sembuh sakitnya, langsung naik tingkatnya. Di Jakarta ada banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang sedang dihajar dengan penyakit sama Tuhan. Saudara, saya tetap berkata itu dihajar. Tapi Alkitab berkata anak yang dikasih itu dihajar. Jadi jangan berpikir gini, dihajar itu karena salah. Oh enggak. Kadang-kadang bukan karena salah, tetapi karena Allah ingin meningkatkan kita. Amin. Saudara, saya lihat mereka kena penyakit yang aneh-aneh, tetapi keluar dari situ, saudara, saya melihat sesuatu yang berbeda. Saya melihat bagaimana mereka diremukkan. Sekarang khotbah bukan lagi, saudara, dari kekuatan manusia, tapi dari kekuatan batinia. Saudara, mereka tidak lagi menjadi orang yang begitu mudah menghakimi, tapi menjadi orang yang merangkul dengan kasih. Mereka tidak lagi, saudara, menjadi orang yang cuma bisa berkata iman, tapi mereka orang yang di dalam iman, saudara. Karena itu, kalau hari-hari ini engkau di dalam penjara, baik itu masalah penyakit, baik itu masalah utang, baik itu mungkin masalah, saudara, suamimu melarang engkau kemana-mana, tidak bisa pelayanan, saudara, atau istrimu atau anakmu membuat engkau seolah-olah terpenjara. Kalau engkau hari-hari ini merasa rasanya, Tuhan, saya bosan, kenapa orang lain bisa naik dan naik dan naik, dan saya rasanya turun dan turun dan turun. Saudara, saya mau berkata, bagus, mari menikmati setiap tempat di mana Allah taruh kita. Amin. Yang ke atas, hati-hati dengan setiap tangga yang membawa engkau ke atas. Yang ke bawah, mari bersyukur buat setiap tangga yang membawa kita ke bawah. Saudara, karena yang ke bawah belum tentu, saudara, ya, engkau akan terus di bawah. Pada waktu engkau sampai topnya di bawah, seperti Yusuf, seperti Daud, selalu ada terowongan ke atas. Amin, saudara ya. Tapi kalau engkau yang di atas, juga hati-hati. Karena kalau di atas itu gampang sekali jatuh loh, saudara ya. Saudara, setiap dari kita ada bagiannya. Hal yang kedua, saudara, kalau kita lihat di sini, ayat yang ketiga, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, saya mau nanya, Yohanes ini yang membaptis Tuhan Yesus, betul enggak? Pada waktu itu langit terbuka, burung merpati turun, betul? Dia yang dapat nubuatan berkata, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia, betul? Bahkan dia juga yang melihat bahwa Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Betul kan? Bagaimana mungkin pada waktu itu dia masih meragukan dan bertanya, engkaukah Mesias? Atau perlukah kami menunggu yang lain? Kalau nanya itu artinya ragu-ragu enggak?
Dia sudah melihat begitu banyak tanda kan? Tapi tetap ragu-ragu kan? Itu manusiawi. Itu manusiawi. Dan Yesus tidak bilang begini, hei orang yang kurang percaya, bertobatlah. Seringkali kita ini terlalu banyak penghakiman. Kita seringkali menuntut diri kita dan menuntut orang lain. Saudara, selalu super di atas. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini manusia biasa. Saudara, dan manusia biasa seperti Yohanes, sekalipun sudah begitu banyak tanda-tanda, dia masih bisa meragukan. Saudara, penderitaan itu bisa membuat kita kehilangan pandangan kita kepada Tuhan. Ketidakmengertian itu bisa membuat kita kehilangan pandangan kepada Tuhan. Keletihan itu bisa membuat kita kehilangan pandangan kita kepada Tuhan. Penantian itu bisa membuat kita kehilangan pandangan kita kepada Tuhan. Tapi ketenaran itu juga bisa membuat kita kehilangan pandangan kita kepada Tuhan. Kenyamanan itu juga bisa membuat kita kehilangan pandangan kita kepada Tuhan. Saudara, ada begitu banyak hal, bahkan fasilitas itu bisa membuat kita kehilangan pandangan kita kepada Tuhan. Kalau saudara mengerti ini, saudara, maka saudara tidak akan mudah menghakimi sekali lagi, tetapi saudara akan hidup dengan berhati-hati. Karena itu Yesus berkata pada waktu dia mendekati salib, saudara, dia bilang berjaga-jagalah. Betul? Yesus berkata waspada dan berjaga-jagalah. Karena tubuh ini, apa saudara? Lemah. Walaupun roh itu penurut. Saudara, banyak orang saudara pakai ayat itu untuk apa? Kalau tidak bisa doa. Ya dia bilang, kenapa tidak doa tadi pagi, tidak bangun pagi? Ya, karena tubuh lemah. Ya, roh itu penurut. Ya. Nanti ditanya, kenapa masih marah-marah? Sudah Kristen 10 tahun, masih ngomel, marah-marah, masih ngutang. Ya. Karena roh itu penurut, tapi daging ini lemah. Ya. Saudara, ayat itu dikasih tidak untuk dalih. Ya. Ayat itu tidak dikasih, saudara ya. Untuk saudara itu buat mainan ayat itu. Untuk membuat kita selalu punya pijakan untuk tidak bertumbuh dan tidak belajar. Tapi ayat itu dikasih merupakan satu peringatan. Tuhan berkata, berjaga-jaga, berjaga nak, ya, karena tubuhmu itu sangat lemah, dagingmu itu lemah. Saudara, kalau saudara mengerti akan hal ini, maka saudara akan selalu mewaspadai diri sendiri. Saudara tidak usah mewaspadai orang lain urusan orang lain. Anak-anak Tuhan suka sekali mewaspadai orang lain, bahkan hamba-hamba Tuhan. Itu hamba Tuhan mulai mundur ya, katanya ya. Sudahlah, hamba Tuhan urusan hamba Tuhan. Orang lain urusan orang lain. Waspadai dirimu sendiri. Amin, saudara. Kita itu mudah berubah, saudara. Dan itu perlu terus diingatkan. Saudara, hari-hari ini saya mengingatkan diri saya banyak, ya. Dan saya lihat bagaimana benar manusia itu mudah berubah. Saudara, salah satu contoh, saudara. Saya sibuk sekali pelayanan pada waktu beberapa bulan yang lalu. Terus kemudian saudara, saya diundang pelayanan, katanya jam 7 malam. Oke, saya sampai di sana di perumahan, saudara, jam 7 malam. Ternyata karena hujan dan macet, saudara, yang datang itu kurang lebih cuma 5 orang, saudara. Begitu yang datang 5 orang, saya tidak tahu dari mana, saudara ya. Tiba-tiba hati ini ngomong begini, tahu cuma 5, gua batalin juga. Saya bilang, ngapain datang? Saya capek, cuma ngajar buat 5 orang. Saudara, dan pada saat itu saya itu bahagia, Tuhan kita itu baik. Dia bukan Allah yang menghakimi, tapi dia Allah yang meluruskan kita dengan sangat lembut. Sebenarnya Allah bisa marah untuk hal itu, tapi dia biarkan. Dan saya masih tidak sadar. Tiba-tiba ada satu anak mendekati saya, dan dia kenalan, dia bilang, Bu Iin, Ibu Iin tahu bahwa lewat khotbah Ibu, seluruh keluarga saya itu dimenangkan. Dan dia bilang, keluarga saya datang pada waktu kebaktian di tempat ini. Tidak banyak orang, tetapi waktu itu kurang lebih sekitar 12 orang.
Tapi pada waktu itu ibu saya pertama kali bertobat. Kemudian terus beruntun sampai seluruh keluarga akhirnya bertobat. Saudara, saat itu sudah tek di hati saya. Seolah-olah Tuhan berkata, 12 orang, 10 orang, berapapun. Bukankah satu jiwa yang bertobat itu berharga sekali. Saudara, saya mulai berkata, aduh, kenapa saya begitu menyepelekan 5 orang atau 7 orang. Padahal mungkin di situ ada satu jiwa yang butuh dimenangkan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kemudian Tuhan cuma berkata begini sama saya. Ingat, pada waktu engkau memulai pelayanan, pada waktu itu engkau cuma dapat kepercayaan 4 ekor domba. Ya. Saudara, pertama kali saya pelayanan, saya memimpin persekutuan PA lah, saudara ya, kelompok tumbuh bersama. Tapi waktu itu, saudara, dan yang dipercayakan itu cuma 4 domba. Ya, 4 anak. Saudara, setiap kali kita mau ketemu hari apa itu, kalau nggak salah hari Jumat, saya jemput mereka, saya bawa mereka ke kebaktian, saya ajari mereka kelompok tumbuh bersama, saya anterin lagi. Tuhan berkata, aku sekarang percayakan kepadamu ribuan jiwa, tapi aku merindukan kasih, penggembalaan, ketulusan, seperti pada waktu engkau menggembalakan 4 ekor jiwa. Karena di depanku 4 ataupun banyak sama saja. Saudara, dan hari itu saya mengerti, hati ini mudah berubah. Saya ngerti prinsip itu, saya ngerti. Tapi hati ini mudah berubah. Perlu sekali kita terus untuk meluruskan. Seringkali kita lebih, kalau main musik nih ya, lihat deh saudara, kalau buat KKR atau buat festival, nanti kan latihannya sebulan di muka. Mainnya semangat, mimpin pujiannya lebih oke. Kenapa? Karena kita itu sebenarnya melihat manusia, bukan melihat Tuhan. Mau tidak mau, mata kita itu seringkali kabur oleh keadaan. Kemarin saya didatangi oleh seorang ibu. Saudara, ibu ini pelayan Tuhan. Bertahun-tahun dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Saudara, dia melayani Tuhan tidak pamrih. Dia melayani Tuhan buat orang-orang miskin. Dia kasih apa yang dia ada. Kadang-kadang saudara, dia pakai saudara kendaraannya, apanya lah, semua tabungannya, semua dihabiskan untuk Tuhan. Dan kemarin dia datang ke saya dengan air mata bercucuran. Dan dia berkata, apa Tuhan itu ada? Saya sampai kaget. Ini orang militan. Ini orang, saudara, kalau saya boleh berkata, ya, senior saya. Dia sudah melayani jauh lebih lama sebelum saya melayani. Saudara, ini orang sebenarnya bisa dikata jenderal tua. Ya. Artinya orang yang sudah lama di dalam peperangan, saudara, sudah mungkin sudah sampai tangkap, sampai taraf jenderal. Tapi tiba-tiba ada di depan saya, nangis dan berkata, apa Tuhan itu ada? Sampai saking bengongnya, saya tanya sama dia, tante, ada apa? Dan dia berkata, kamu tahu bagaimana saya melayani? Ya, saya tahu. Dia bilang, saya barusan pergi ke Cina, karena anaknya ada di Cina, saudara ya. Terus dia bilang, saya pergi ke Cina, dan di sana saya diajak menantu saya buat lihat itu yang namanya kuil-kuil atau segala macam. Saya sungkan nolak, dia bilang. Jadi ya saya masuklah ke kuil-kuil, ya, ke patung-patung Buddha, lihat-lihat aja, saudara. Dan dia berkata, pulang, rumahnya kecolongan, habis, bukan kecolongan lagi, kerampokan, televisi, komputer, duit, semuanya habis. Dia bilang, saya masih tidak apa-apa kalau itu. Kemudian saudara, anaknya yang satu, perempuan, yang anaknya jadi cucunya itu masih baru berumur 2 tahun, kena kanker ganas. Anaknya yang satu kena mah blooding parah. Anaknya yang satu hamil, jatuh, dan bayinya merosot turun, jadi dalam keadaan gawat. Dan dia berkata, masa aku salah sekali pergi ke kuil, Tuhan hukum dengan kayak begini. Kalau Tuhan kayak begitu, buat apa aku ikut Tuhan? Saudara, saya diam. Saya tahu saya banyak bicara pun tidak akan menolong banyak.
Dia orang yang tahu banyak hal, tahu teori, tahu tentang kekristenan. Tapi pada waktu iblis mulai hantam, saudara, maka penderitaan itu mengaburkan pandangannya dari Tuhan. Dan saya tidak mau jadi seperti teman-temannya Ayub yang hanya bisa menekan penderitaannya. Ada banyak dari kita jadi teman-temannya Ayub. Saudara tahu teman-temannya Ayub? Nah, yang cuma sibuk mencari kesalahan. Saudara, saya cuma diam. Saya berdoa bersama dia, saya nangis bersama dia. Dan akhirnya selesai daripada doa itu, dia bilang, ya, seharusnya aku tetap percaya kalau Allah sedang uji aku seperti Ayub. Saudara, seringkali penderitaan itu bisa begitu menghantam kita. Dan tahun ini Tuhan berkata kepada saya, akan ada banyak orang yang menjadi kecewa dan menolak aku. Karena itu saya mau siapkan saudara. Iblis akan begitu diizinkan. Sekali lagi dengar kata-kata saya. Iblis akan diizinkan untuk menguji saudara. Iblis akan diizinkan untuk menampi. Iblis akan diizinkan untuk menggocoh. Iblis akan diizinkan untuk mengambil yang saudara kasihi. Iblis akan diizinkan untuk membuat banyak hidup saudara porak-poranda. Tapi hari-hari itu saya berdoa supaya tidak ada satupun dari saudara yang menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Saudara, kenapa Allah biarkan itu? Karena Alkitab berkata, kita semua harus dibakar dari api supaya keluar bagaikan emas murni. Tidak gampang saudara, tidak gampang. Saya tahu tidak gampang. Tapi kalau ada saudaramu yang sedang dibakar, mari kita semuanya boleh mendukungnya dalam doa. Karena hari-hari ini kalau kita tidak berpegangan erat satu sama lain, kita akan jatuh. Tapi ingat dan tanam baik-baik bahwa Allah punya rencana yang terbaik buat setiap dari kita. Jangan pernah menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Jangan kecewa. Kalau saudara tanya, tapi kenapa? Tapi kenapa? Saya bilang, ada ribuan pertanyaan yang mungkin saudara sampai mati tidak akan pernah bisa menjawabnya. Nanti saudara di surga baru tahu jawabannya. Saya bisa mungkin berkata dengan, ya mungkin ada celah sehingga iblis bisa mengambil kesempatan. Bisa. Tapi mungkin kita juga bisa berkata bahwa itu ujian. Bisa. Kita juga bisa berkata bahwa itu membawa kita naik supaya kekuatan kita diperbesar oleh Tuhan. Bisa. Tapi lepas dari itu semua, yang tahu persis sebabnya cuma Tuhan. Tapi belajarlah percaya dan tanamkan baik-baik dalam hati ini bahwa Dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah salah menghitung kekuatan kita. Amin. Dia tidak pernah tega dan mempunyai maksud yang jahat sama sekali. Apapun yang Dia izinkan, itu terbaik buat setiap dari kita. Tanamkan sungguh-sungguh. Pada waktu itu nanti datang, jangan menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Kita lanjutkan saudara. Saudara, pada waktu itu terjadi saudara, Yesus sama sekali tidak bicara apa-apa. Karena Yesus tahu bahwa itu ujian, itu jatah. Tapi setelah murid-muridnya pergi, dikatakan ayat 7, setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak, itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke gurun? Dan seterusnya. Kemudian dia bilang ayat 9, jadi apakah kamu pergi melihat nabi benar? Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang
terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Saudara, Yesus sebenarnya sedang memuji habis Yohanes Pembaptis, betul? Dia berkata itu lebih besar dari nabi. Pada waktu di antara yang dilahirkan manusia, tidak ada yang sebesar Yohanes Pembaptis. Jadi istilahnya kalau Yohanes Pembaptis di atas, ya, terus kemudian Yesus lebih besar dikit dari Yohanes Pembaptis. Istilahnya begitulah, saudara ya. Saudara, dia ini sangat dekat dengan Yesus. Ya, sangat tinggi. Tapi orang yang sangat tinggi, saudara, sangat dipuji, bahkan dihormati oleh Yesus, mengalami begitu banyak hal. Amin. Bahkan mati dipenggal. Jadi kalau saudara mengalami begitu banyak hal, mari berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau sedang bawa aku lebih dekat kepada Yesus. Amin. Bisa mulai punya pikiran demikian. Saudara, setiap kali engkau mulai mengalami begitu banyak penderitaan, tanamkan baik-baik. Allah sedang membawa engkau lebih besar dan lebih besar. Bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa sih Yesus tidak memuji di depan murid-muridnya? Kalau Yesus memuji di depan murid-muridnya, mungkin Yohanes akan lain reaksinya. Betul enggak? Yohanes akan berkata, bener ya, pokoknya deh, saya tahu saya besar. Betul toh? Seringkali kita pengen dengar pujian dari telinga kita. Kita ingin dengar pengakuan dari telinga kita. Kita ingin, saudara, orang itu berkata, aku diberkati lewat khotbahmu loh, aku diberkati lewat doamu loh, wih kamu itu luar biasa. Betul kan? Seringkali kita pengen itu. Dan karena kita tidak mendengar, ya, maka kita pikir bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Maka doa-doa kita sia-sia. Maka semua yang kita lakukan, pelayanan kita sia-sia. Tapi hari ini saya mau berkata, kalau engkau tidak mendengar apa-apa, tapi engkau sudah lakukan sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka upahmu tersimpan utuh dalam kerajaan surga. Dan seringkali Allah memilih itu. Seringkali Allah memilih supaya upahmu utuh, tidak digerogoti, saudara, oleh pujian. Karena pujian seringkali mendatangkan kesombongan, dan kesombongan mendatangkan kejatuhan. Saudara, jangan berhenti berbuat baik sekalipun engkau tidak pernah mendengar pujian. Jangan pernah berhenti berdoa sekalipun engkau tidak pernah mendengar hasilnya. Jangan pernah berhenti, saudara, untuk memuji teman-temanmu sekalipun engkau tidak pernah dengar pujian balik kepadamu. Jangan pernah berhenti, saudara, untuk memberkati sekalipun engkau tidak pernah menuai hasilnya. Saudara berkata mungkin, salah kali aku ya, aku muji terus tidak pernah dipuji orang. Aku nabur terus kagak nuai-nuai. Bukankah selama ini selalu yang kita dengar, kalau kita menabur pasti kita menuai, betul? Tapi hari ini saya mau ajarkan sesuatu yang berbeda. Kalau toh engkau menabur dan engkau tidak menuai, saya yakin engkau punya tuaian besar di surga nanti, saudara. Karena Alkitab sedang mengajarkan. Yohanes tidak dipuji. Saudara berkata mungkin Yohanes tidak pernah memuji. Siapa bilang? Yohanes memuji Yesus di depan umum. Inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Betul? Dia berkata, aku harus semakin kecil, dia harus semakin besar. Betul? Dia muji, aku tidak layak, buka kasut aja aku tidak layak. Betul kan? Harusnya dia juga dong menuai puji-pujian. Betul kan? Dia layak. Tapi dia tidak pernah dengar di telinganya. Dia tidak pernah dengar. Bahkan dia melihat Yesus tidak peduli. Karena Yesus sekalipun tidak besuk ke penjara, mereka saudara loh. Pokoknya Yesus itu besuk kayak sekali-sekali di penjaranya. Atau bilang Yohanes, kamu tuh pokoknya besar deh nanti di surga. Enggak tuh. Tapi saudara lihat, kalau engkau tidak mendengar, bukan berarti engkau itu salah.
Kalau engkau tidak melihat, bukan berarti tidak ada hasilnya. Karena kadang-kadang apa yang tidak terlihat itu menghasilkan lebih spektakuler dari apa yang kelihatan, saudara. Seringkali apa yang tidak terdengar itu berdampak lebih besar dari apa yang pernah kita dengar. Nah, biar kita lebih dalam. Kalau kita punya kedalaman ini, pengertian ini, maka saudara tidak akan mudah kecewa. Saudara tidak akan mudah berhenti. Saudara tidak akan mudah tertekan dan tertuduh. Ya. Karena seringkali saudara, orang Kristen begitu mudah tertekan, tertuduh, bahkan berhenti dari apa yang baik yang dia sedang lakukan. Karena dia tidak mendapat pengakuan. Dia tidak mendapat pujian. Dia tidak melihat hasil. Tidak melihat apa yang dia ingin lihat dan apa dia ingin dengar. Tapi hari-hari ini Allah mau kita dewasa. Dan kita ambil contoh dari Yohanes Pembaptis. Sekalipun kau tidak dengar apa yang kau ingin dengar, engkau tidak lihat hasilnya, bahkan sekalipun tidak ada satu orang yang mengakui, mari jalan terus. Kalau engkau tahu dan tahu itu dari Tuhan, jangan berhenti. Ayah saya selalu berkata begini, manusia cenderung melihat hasil, tapi hasil selalu menjebak kita. Kalau hasilnya baik, maka kita seringkali menjadi sombong dan jatuh. Tapi kalau hasilnya jelek, kita menjadi kecewa dan berhenti. Jadi sebenarnya melihat hasil itu tidak ada untungnya. Ngerti maksud saudara ya? Ya, kesana salah, ya, kesini salah. Maju mundur kena katanya saudara ya. Kanan kiri tidak oke, itu saudara. Nah saudara, tetapi coba kalau mata kita tetap tertuju sama Yesus. Prinsip kita cuma begini. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku. Perkara hasil itu urusan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat perikop yang selanjutnya. Saudara, perikop yang selanjutnya berkata begini, ayat 16. Dan dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bertabung. Saudara, inilah hari-hari di mana Allah sebenarnya gregetan. Dan Allah berkata, berhenti jadi anak-anak. Ya. Kekristenan itu seringkali begitu cetek, begitu tidak mendalam, saudara. Ya, begitu banyak orang Kristen yang tetap kanak-kanak. Dikatakan angkatan ini seperti anak-anak, betul? Banyak kekristenan yang anak-anak, kerjanya cuma ribut. Nah, lihatin anak-anak itu, terima bongkar, tidak terima pasang. Ya, kalau saudara punya anak, saya punya anak laki, saudara ya, segala macam maunya dibongkar, saudara. Dulu apalagi waktu mereka masih 5-6 tahun, lihat mainan, lihat apa maunya dibongkar. Tapi habis bongkar tidak bisa betulin, betul? Nah, banyak orang Kristen cuma terima bongkar, tidak terima pasang. Ya, kalau lihat ada temennya itu sakit, wah dia mulai mau bongkar. Ini salahnya di mana ya? Katanya ya, mungkin kurang ini ya, mungkin kurang doa, mungkin ada celah. Terima bongkar, tidak terima pasang, tapinya saudara ya. Cuma bisa ngorek-ngorek aja, saudara, tidak terima benahin. Saudara, terus anak-anak itu coba lihat, saudara, bisanya cuma berantem, saudara ya. Ya, ribut, saudara. Dan orang Kristen cuma bisa begitu, ribut satu sama lain. Ya, begitu gereja yang satu muncul, saudara, dikomentarin. Gereja yang lain muncul, dikomentarin. Gerakan yang lain muncul, dikomentarin. Cuma bisa ribut, tapi tidak bisa punya kesadaran untuk membantu, untuk bersatu, ya, untuk lari sama-sama. Ya. Kenapa? Anak-anak. Anak-anak apa? Egois. Dia ngelihat dirinya sendiri. Ya, pentingnya dia, maunya dia. Karena itu Tuhan bilang, ya, mereka meniup seruling terus bilang, kok kamu tidak nari? Jadi kalau dia niup seruling, artinya yang lain mesti mengerti, suruh ikut nari. Kalau dia berkabung, semua juga mesti ikut. Ya. Dunianya berpusat sama dia, orang lain harap mengerti. Saudara, kalau engkau mau jadi dewasa, kita yang mengerti orang lain.
bukan orang lain yang mengerti kita. Amin. Saudara mau mengerti istri, mengerti suami, mengerti pendeta, ya, tapi orang-orang bilang, saya ini tidak pernah dilawat sama pendetaku karena saya miskin. Dia tidak tahu pendetanya itu sibuk sampai sakit-sakit juga tidak ada yang lawat loh. Kenapa? Terus lihatnya cuma diri sendiri, saudara. Ya. Ada banyak orang kekristenan yang kanak-kanak itu terus lihatnya diri sendiri. Tapi hari ini saya berdoa, belajar mengerti orang lain. Kita sudah terlalu lama minta dimengerti. Dan yang lebih lagi, sampai kapan kita mau mengerti Tuhan? Tidak minta Tuhan mengerti kita. Tuhan pasti mengerti kita, pasti. Tapi sampai kapan kita mulai bertumbuh, menjadi dewasa, mengerti Tuhan? Seorang hamba mengerti kehendak Tuhannya, mengerti perintah Tuhanmu, kehendak Tuhanmu. Kalau engkau naik sampai kekasih, seharusnya engkau mengerti hatinya. Kalau engkau sahabat, engkau mengerti bahkan jalan pikirannya. Saudara, dan hari-hari ini Allah sedang mencari itu. Adakah orang-orang yang mau jadi hamba, yang mengerti kehendaknya? Jangan Tuhan maunya ke sini, kita ke sana. Tuhan maunya saudara diam, saudaranya ribut ngomong terus. Kalau doa aja ngomong terus sampai Tuhan bilang, ya kamu ngomong terus, ya udah aku tak yang gantian diam. Ya. Toh percuma aku teriak, kamu tidak dengar karena kau sibuk dengan dirimu sendiri. Hari-hari ini Tuhan cari orang yang mengerti hatinya, tak ngotot dengan hatinya sendiri. Hari-hari ini orang Tuhan mau kita ngerti jalan pikirannya. Kita ngerti apa yang Tuhan pikir tentang Indonesia, apa yang Tuhan pikir tentang jiwa-jiwa, apa yang Tuhan pikirkan sama kita. Ya. Bertumbuh dari anak. Amin, saudara. Dan yang lebih parah lagi, anak-anak itu tinggal di mana, saudara? Tuhan tadi bilang pasar. Jadi Tuhan bilang ada banyak, dan Tuhan bicara ini kepada orang-orang Kristen. Jadi Tuhan sedang mau berkata bahwa gereja itu banyak yang pasar, isinya cuma jual beli. Dan orang Kristen banyak tanpa sadar jual beli dengan Tuhan. Dia ngomong, Tuhan, kalau kamu kasih saya berkat, saya berkati engkau 20%. Gaya ya berkatin Tuhan. Bangga lagi. Padahal orang pintar juga ngerti, Tuhan disuruh ngasih 100, dia ngasih 20. Loh kalau Tuhan punya 100, buat apa berkatin saudara? Loh, logikanya begitu kan, ngerti kan? Tapi orang Kristen berpikir tanpa sadar bisa menipu Tuhan. Jual beli. Mereka ada yang berkata, kalau kamu kasih aku pacar Tuhan, aku pelayanan full time. Jual beli. Saudara. Saudara, kekristenan sedang tawar menawar dan jual beli dengan Tuhan. Saudara. Belum lagi saudara, pasar itu banyak cari untung, betul kan? Kalau orang ada di pasar cari untung, saudara. Saudara, dan banyak kekristenan yang cari untung. Ke gereja cari apa? Mujizat, urapan, berkat. Kalau perlu jodoh sekalian. Dan semuanya ada, ya ada, termasuk jodoh ada di gereja. Tidak salah, tidak. Tapi kapan kita mau rubah dari mental pasar jadi mental rumah doa? Saudara, yang ketiga, di pasar selalu orang datang ke pasar buat apa? Cari kebutuhan, betul kan? Kalau tadi cari untung itu pedagangnya, kalau cari kebutuhan itu kitanya. Dan setiap orang sibuk dengan kebutuhannya. Kebutuhan dikasihi, kebutuhan dimengerti, kebutuhan dihormati, kebutuhan saudara diakui. Saudara. Yang keempat, pasar selalu ramai karena semua orang bicara, betul? Dan gereja di mana-mana ramai karena semua orang berpendapat sampai kita tidak dengar pendapat Tuhan. Semua ramai. Dan itu salah? Tidak. Tapi sekali lagi, hari ini kita mau naik dari gereja yang
bermental pasar menjadi gereja yang sungguh-sungguh menjadi rumah Tuhan. Amin. Tuhan kerasan. Karena itu Tuhan cuma datang sebentar-sebentar. Karena tidak ada orang menetap di pasar. Betul? Ada orang menetap di pasar? Tidak ada kan? Cuma datang sebentar kan? Makanya Tuhan datang cuma sebentar. Coba, Tuhan belum pernah saya lihat di Indonesia ini Tuhan menetap di satu gereja di mana saudara datang dari jauh saja sudah rasakan hadirat Allah. Belum mulai kebaktian, baru masuk ngelangkah, saudara sudah rasakan warna Allah di mana-mana. Loh, saudara kalau masuk rumah seseorang, saudara akan rasakan warna orang itu, ya, hadirat orang itu, suasana orang itu menentukan sekali. Tapi kenapa kita belum merasakan itu? Karena sebenarnya Tuhan belum menetap. Tuhan hanya datang sekali-sekali. Karena gereja masih jadi pasar yang begitu ramai, tapi belum jadi rumahnya, tempat di mana dia bisa tinggal dengan tenang. Hari ini mari kita bertumbuh. Kita bertumbuh. Pertama, kita menjadi orang yang dewasa. Kedua, kita tidak kecewa dan menolak dia, tapi kita belajar sungguh-sungguh mengerti, mengasihi dia. Dan kita sungguh-sungguh mau berubah dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Mari kita berdoa. Biar musik nyanyikan lebih dalam. Saudara renungkan firman Tuhan. Kira paratashi, kira paratasi. Sejak kemarin pada waktu saya berdoa untuk tempat ini, cuma perkataan, jangan sampai mereka menolak aku dan menjadi kecewa. Itu begitu kuat terus Tuhan bicara. Saudara, saya tidak tahu apa yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Tapi kalau hari ini ada orang-orang yang engkau sedang menghadapi begitu banyak hal, engkau mulai menjadi letih dan lesu, engkau mengalami penderitaan sehingga mengabulkan pandangan akan kasih Allah dalam hidupmu. Engkau punya begitu lama penantian sehingga rasanya semua pengharapanmu terkikis habis. Bahkan engkau berkata, aku rasanya kehilangan iman. Saudara, kalau engkau merasakan itu, biar engkau angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jujurlah di hadapan Tuhan. Kira paratashi, kira paratashi, kira paratashi. Kira para. Kau tahu kekuatan kami habis-habis. Engkau tahu kami di ujung daripada kekuatan kami. Engkau tahu Tuhan bahwa banyak anak-anakmu hampir pahit dengan semua keadaannya. Bahkan mereka hampir-hampir kecewa. Hari ini Tuhan berkata, Tuhan tidak marah dengan saudara. Tuhan tidak menghukum saudara. Tuhan bahkan tidak membuang saudara. Tuhan mau berkata dia mengerti. Dia mengerti. Tapi Tuhan berkata, nak, jangan berhenti sampai di sini. Karena ini bukan akhir dari perjalananmu. Bukan akhir dari setiap yang aku janjikan. Karena aku sedang bawa engkau lebih besar lagi. Aku sedang bawa engkau lebih kuat lagi. Aku sedang bawa engkau lebih dalam lagi. Tuhan cuma pesan, jangan kecewa dan menolak dia. Mari turunkan pada pagi hari ini kasih-Mu yang membebas, pengertian-Mu Tuhan. Dia mengerti pada waktu Elia hampir-hampir lari dari panggilannya. Dia mengerti pada waktu Yohanes meragukan dia. Bahkan Yesus mengalami di Taman Getsemani. Dia begitu lemah sampai ada malaikat yang perlu menguatkan dia.
Saudara, Allah mengerti. Tapi Allah tidak hanya sekedar mengerti. Pada siang hari ini Dia sedang menopang saudara. Dia tidak membuat saudara berhenti, tapi Dia akan membuat saudara melewati itu semua dan keluar sebagai pemenang. Dia tidak akan mencabut penderitaanmu sekarang. Dia tidak akan membuat semuanya menjadi mudah seketika ini, tapi Dia akan memberi engkau kekuatan untuk melewatinya. Mari Tuhan, hamba tahu Engkau Allah yang akan menyentuh setiap anak-anak-Mu yang tangannya terangkat. Engkau Allah yang akan menopang. Engkau Allah yang menguatkan. Engkau Allah yang meneguhkan. Dan Engkau Allah yang menyelesaikannya bagi kami. Karena pada saat kami sudah tidak mampu, maka hamba tahu Engkau akan menggendong kami sampai garis akhir. Mari Tuhan, berurusan dengan setiap anak-anak-Mu. Berurusan dengan setiap anak-anak-Mu. Siang hari ini hamba berdoa Tuhan, bawa setiap anak-anak-Mu dalam kedalaman. Bawa setiap anak-anak-Mu dalam kedalaman. Jangan ada satupun yang Kau biarkan kami di tempat yang sekedar pendek dan tidak ada kedalaman. Karena di situ kami tidak akan pernah lihat apa-apa. Di situ kami tidak lihat Engkau meredakan badai. Di situ kami tidak akan pernah lihat Tuhan bagaimana Engkau berjalan di atas air. Di situ kami tidak akan pernah lihat apapun mujizat dan pengendalian-Mu. Bawa kami semua mengalami Engkau lebih lagi. Bawa kami keluar dari kekanak-kanaan kami. Rubah gereja kami dari pasar menjadi tempat kediaman-Mu Tuhan. Buat kami jadi umat yang mengerti Engkau. Buat kami jadi umat yang mengasihi-Mu. Kembalikan kami semua pada cinta, kedewasaan, pengertian, dan kedalaman. Mari Tuhan, biar pada siang hari ini Engkau sendiri yang menanamkan sesuatu yang ilahi. Dewasakan umat-Mu. Dewasakan umat-Mu. Jadikan ini rumah doa. Jadikan ini rumah doa. Sampai Engkau berdiam di sini. Sampai Engkau bertata di sini. Mari Tuhan. Kiara barata syikira barata syikira papa. Kiara barata syik. Kami tahu kerinduan-Mu. Kiara barata syik. Hamba bersyukur sungguh Tuhan. Biar Engkau sendiri yang meneruskan pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau sudah memulainya. Hamba percaya Engkau akan menyelesaikannya. Dalam nama Yesus, segala kepujian hormat bagi-Mu kekal selama-lamanya. Amin.